Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini Tuhan sudah memberikan rambu-rambu kehidupan. Rambu-rambu ini bertujuan untuk menjaga kita manusia, terutama orang percaya, untuk bisa hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak di Tuhan. Dan tentu saja keuntungannya sebetulnya adalah buat kita yang pertama. Karena bagi Tuhan, Dia dengan keberadaannya secara langsung ataupun tidak langsung, Tuhan mungkin tidak punya keuntungan dari ketika manusia ciptanya itu hidup benar. Jadi justru di sini kita bersyukur ketika Tuhan memberikan rambu-rambu kehidupan, ada hukum kehidupan, supaya kita hidup tetap di dalam jalur itu. Waktu kita keluar dari jalur itu atau rambu-rambu itu, maka yang rugi pertama kali adalah diri kita sendiri. Seperti yang Tuhan sudah berikan sebetulnya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi sebetulnya Tuhan itu pada dasarnya dia itu murah hati. Mungkin sekarang kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, mengekang kita, membuat kita nggak bisa bebas, jadi orang Kristen tuh nggak enak, begini begitu, dilarang ini dilarang itu. Tetapi sebetulnya pada dasarnya semua yang lain ada kok yang bisa kita nikmati. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini berbicara mengenai kebenaran manusia sendiri. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk makan buah itu, ketika diperdaya oleh ular, maka sebetulnya mereka memutuskan untuk memilih kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketika engkau memakannya, engkau pasti mati. Sekalipun tidak langsung mati secara fisik, tetapi perkataan Tuhan itu pasti menjadi kenyataan. Artinya sekarang kita juga harus belajar mengikuti rambu-rambu di dalam firman Tuhan yang bisa kita temukan. Larangan atau batasan yang Tuhan beri sebetulnya semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan begitu sangat mengasihi dan mencintai kita justru karena Dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu merusak kita. Maka disitulah Tuhan memberikan batasan-batasan. Mungkin kalau berlanjut lagi kita di kitab-kitab selanjutnya, Tuhan memperkenalkan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk menjaga manusia, untuk mengajarkan standar kekudusan Allah. Sekalipun manusia akhirnya ketika mereka berusaha dari dirinya sendiri, manusia tidak bisa memenuhi standar itu. Maka hukum Taurat membuat manusia sadar bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus itulah kita justru bisa menghasilkan buah-buah kehidupan, perbuatan baik, perbuatan yang kudus. Ketika Roh Allah itu melahirbarukan kita, kemudian memberikan hati yang baru, hati yang taat, dan di situ kita dimampukan karena esensi kehidupan kita sudah diubahkan dari manusia berdosa kepada manusia yang benar atau orang percaya. Dari situlah Roh Kudus dan Firman akan terus memimpin kita dalam rambu-rambu kehidupan. Ikuti apa kata Roh Kudus dan yang Firman ingatkan dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil ketika Roh Kudus mungkin mengingatkan melalui hati nurani kita, jangan kita harus ikuti karena keuntungannya toh buat kita, dan akhirnya kita sendiri juga yang akan menikmati dan semua kemuliaannya akan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.